dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, siap berprestasi. Allahu Akbar. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Kembali lagi nih di pelajaran hari ini. Sesuai dengan arahan Ibu minggu kemarin, hari ini kita akan membahas atau masih membahas bab 1, yaitu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tapi mau ada apa di sini? Nanti akan Ibu bahas di tujuan pembelajaran. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih anak-anak. Di lingkungan sekitar ini kan manusia berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk. Kalau di sekeliling kita ini ada lingkungan yang buruk nih anak-anak. Bagaimana sih cara kita ini menjaga diri dari lingkungan yang buruk itu? Gimana caranya? Ini nggak sih? Kalau menjaga lingkungan sendiri, tentunya kita harus memperhatikan masyarakat kita, aturan kita, dan juga menjaga kita. Jadi kita akan untuk mencari hal-hal. Berikan tepuk tangan untuk Ina. Jadi dengan tetap belajar pedoman kita yaitu Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk kita agar kita ini terhindar dari yang namanya lingkungan yang buruk. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Baik, Akmal silakan berdiri. Saya setuju dengan jawaban Ina. Tapi ada lagi yang penting, yaitu kita juga harus menjaga hubungan yang baik sama tetangga yang dekat dengan rumah kita. Jadi misalnya kita punya hubungan yang baik dengan saudara kita, otomatis kita juga punya perlindungan dari orang lain di sekitar kita juga. Berikan tepuk tangan untuk Akmal. Karena yang namanya manusia itu hidup bersosial. Ya, itu sosial. Jadi kita ini tidak bisa hidup sendiri atau mandiri, walau bagaimanapun harus ada bantuan dari orang lain. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian apa sih tujuan belajar hari ini. Anak-anak selama 3 jam belajar hari ini dengan membahas materi larangan pergaulan bebas dan zina. Perhatikan, dipoin. Nah, ya, oh iya, sip. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan model pembelajaran DBL. Apa itu DBL? Kalian tahu? Diferensiasi based learning. Jadi di sini Ibu nanti akan mengelompokkan kalian berdasarkan gaya belajarnya masing-masing menggunakan aplikasi Aku Pintar. Ya, untuk apa? Peserta didik dengan mandiri dan keteladanan mampu membiasakan bahwa pergaulan bebas dan zina itu merupakan larangan agama dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Jadi tujuannya kalian mampu apa? Nah, membiasakan bahwa ingat-ingat yang namanya pergaulan bebas dan zina itu larangan agama Islam. Bu, apakah zina dan pergaulan bebas ini dilarang oleh agama Buddha? Dilarang oleh agama Kristen? Beda lagi, emang enggak, itu mah sama pendeta dan para pengikut. Yang jelas di agama Islam bahwa pergaulan bebas dan zina ini adalah larangan dari agama kita. Oleh karena itu, dengan keteladanan, dengan mandiri, kita itu harus berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Bahkan bukan menjaga kehormatan diri saja, menjaga kehormatan manusia. Manusia kan bukan kita saja, banyak sekali Allah menciptakan manusia di bumi ini. Dan jadi itu tujuan pembelajarannya. Maka nanti ya, Ibu akan membagi kelompok kalian dan kalian hasilnya nanti akan membuat sebuah karya menurut gaya belajar kalian masing-masing. Nah, baik anak-anak, kalau sudah mengetahui tujuan pembelajarannya, sekarang silahkan boleh kalian
bagi rapot juga udah mudik. Kasih tahu sama Agus ya, jangan dulu mudik ya, belum bagi rapot. Ini pembelajaran kita hampir selesai ya. Jadi sebentar lagi PSAS, sebentar itu nanti kalian pembagian rapot. Nah, baik berikutnya menjaga kehormatan diri, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ini tujuan pembelajaran yang tadi sudah diberikan kepada kalian. Nah, anak-anak sebelum kita masuk, pernah tidak kalian mendengar kata zina? Sering. Sering. Dari siapa mendengarnya? TV, guru, internet, teman.
Berikutnya dampak. Ini secara umum dulu ya. Bu sampaikan kepada kalian secara umum dampak pergaulan bebas itu kalau dampak pada individunya itu akan merusak harga diri. Betapa harga diri itu sangat mahal anak-anak khususnya untuk perempuan. Jaga. Ya, tutup aurat. Harga diri kita ini mahal. Semakin mahal diri kita, semakin istimewa juga nanti yang akan mendapatkan kita, perempuan khususnya. Oke? Kalau dampak pada individu itu akan merusak harga diri. Gangguan psikologis, depresi, nangis aja, dikit-dikit kalau pacarnya deket sama cewek lain, dikit-dikit selalu sama cowok lain, nangis lah apalah, rasa bersalah, kenapa sih? Ya, gangguan psikologis dan akan mendapati penyakit menular seksual. Tapi kalau dampak pada masyarakat itu meningkatnya angka perceraian, hilangnya kepercayaan sosial, dan penurunan moral generasi muda. Meningkat angka perceraian anak-anak kenapa? Nanti itu orang nikah karena gara-gara udah hamil, nikah karena hanya sekedar cinta tapi belum siap finansial. Maka yang ada nanti perceraian karena embel-embel cinta saja, tidak ada persiapan untuk ke depan. Kepercayaan sosial seperti yang ada di TV, internet, orang yang memiliki jabatan kalau sudah masuk ke lembah ini nih bisa langsung drastis. Yang tadinya dipercaya bisa jadi tidak dipercaya. Yang tadinya punya pangkat tinggi bisa jadi langsung turun ke tidak memiliki pangkat. Yang namanya pacaran tuh nggak ada di list daftar hidup kita tuh ada nanti aja. Kalau udah siap, batin, lahir, finansial, udah nikah pacarnya di rumah anak-anak beneran ya pengalaman. Kalau nikah pacaran ya luar biasa beneran. Makanya kalau udah ada jodoh lulus SMA, kalau udah ada yang minta orang tua kalian nih cewek-cewek, kalau kalian kerja nggak apa-apa nikah. Kenapa ibu suruh nikah? Karena sudah balik. Terus kalian perempuan ya, bukan laki-laki nih. Kalau perempuan kan nanti juga laki-laki, makanya laki-lakinya juga yang cepat kalau bisa. Kalau laki-laki mah cukup. Ya. Sekiranya kalau kamu minta anak orang tuh nih, saya mau kamu bu, pak, saya mau anak kamu, nanti mau dikasih makan apa? Mungkin kesempatan. Nanti ya, ibu doakan semoga nanti jodohnya orang perempuan soalnya ucup ini soleh anaknya asli. Nah ini dampak secara umum. Langkah mencegah pergaulan bebas dan zina secara umum dibatasi apa? Pergaulan dengan lawan jenis, kayak rangkulan, gitu pakai dibatasi. Jaga diri, jaga kehormatan diri, rangkulan, tepuk-tepukan, meskipun tepuk-tepukan juga dibatasi. Perkuat iman dan ibadah. Cuma yang sholatnya masih bolong-bolong. Kedua-duanya. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak, sholat itu tiangnya tiang yang untuk kalian juga pasti akan yuk perkuat lagi iman dan ibadah. Memilih lingkungan pertemanan yang baik, ini yang tahu kalian nih. Kalau kalian merasa pertemanan ini baik, positif, lanjutkan. Kalau menurut kalian pertemanan ini sudah tidak sehat dan negatif, hentikan. Mending kalian yang bisa membawa teman kalian ke yang baik, takutnya kalian yang terjerumus. Oke ya, bukan maksudnya berteman pilih-pilih, tapi harus memilih, tetapi jangan dibicarakan. Aku kan temannya sama Bella aja, karena Bella ini bla bla bla. Nah, di dalam hati aja dan yang merasakan diri kalian sendiri. Allah teman sama si Ucup, kerjaannya lurus, bisa. Maka dibatasi. Jangan. Kalau punya mau tetap temenan, seenggaknya kamu bisa membawa si Ucup ini ke jalan yang lurus. Mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti apa? Contohnya ngaji, masya Allah, terus baca buku, olahraga dan lain. Jadi kalau mau mendekati
Silahkan kalian bersama dengan kelompok kalian sesuai gaya belajar masing-masing. Tadi ada kinestetik, auditory, dan visualisasi atau visual. Nanti kalian cari studi kasus tentang dampak negatif seorang remaja yang terjerumus ke pergaulan bebas. Jadi di sini ada pertanyaan ini, apa sih yang menjadi penyebabnya dan bagaimana solusi Islam untuk menghindari solusi serupa? Ibu akan bentuk kelompok dengan cara kalian buka di internet di Google, ketik aku pintar. Ya, di situ nanti kalian menjawab tes gaya belajar. Nah, tes kemampuan. Enggak. Searching. Searching. Aku pintar. Yang lain sudah? Sudah? Coba ibu lihat. Nanti klik yang tes gaya belajar. Itu akan ada soal, silakan langsung saja kalian isi. Waktunya sebentar, paling 1 sampai 2 menit anak-anak. Kalau sudah selesai tesnya nanti screenshot kirim ke HP ibu, ke grup WA, WhatsApp. Sudah? Kalau sudah silakan langsung diisi. Oke, good. Ya, good. Lanjut isi. Oke. Ya. Sesuai dengan diri kalian ya. Nanti di situ akan ketahuan kalian ini memiliki gaya belajar apa? Auditory kah? Visual kah? Atau kinestetik? Oke, siap. Oke. Yang sudah selesai boleh di screenshot kirim ke grup WhatsApp. Baik anak-anak, ibu sudah menerima hasil TPK. Sekarang ibu akan membagi ya kelompoknya ya. Kelompok kinestetik dulu nih. Di sini ada kinestetik. Akmal, kinestetik. Cuk, kinestetik ya. Terus Balkan visual. Reva visual. Terus Julfat auditory ya. Auditory. Siti Fatimah audio ya, audio. Alia audio. Ais audio. Hanum di sini audio. Amen. Amin, P berarti visual dulu. Karena di sini kan ada 3 ya, K, I, E. Jadi ibu pilih yang pertamanya saja. Berarti kalian itu dominannya di gaya belajar yang pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan ada visualnya dan ada auditorinya. Ina kinestetik, Indri audio ya, audio pilihan visual dan Nanda visual ya. Baik, kalau begitu langsung bertemu atau duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kinestetik, kelompok 2 visual, kelompok 3 auditori, kelompok 4 auditori. Ya.
nanti cara bikinnya seperti ini. Nanti pas dipresentasikan berarti mau gimana kan? Ditempel-tempel. Apa dampaknya, penyebabnya apa, sama solusinya apa. Oke, tinggal diatur aja siapa notulennya, siapa yang penjelasnya, siapa yang ini ya. Iya, bisa. Oke, lanjut. Baik, di kelompok 2 tentang visualnya. Berarti kalian nanti mau buat apa? Buat PPT ya, biar bisa dilihat ya. Baik, kelompok 3 banyak sekali auditori ya. Nanti mau buatnya di aplikasi apa? Wiki ya, berarti yang AI ya. Terus ada situ berarti buatnya ya, mencari dengan kasus itu, cari dampaknya, penyebabnya, sama solusinya. Silakan kalian kemas di dalam audio atau video ya dari aplikasi ini. Bisa cepet kan ya? Nggak harus tek gitu, bisa. Oke sih, bagus. Kelompok 4 juga audio ya. Mau bikinnya dari aplikasi Wiki juga sama kayak kelompok ini. Oke, paling kalian mah ada videonya ya. Kalian tadi audio. Udah jadi. Bikinnya cepet ya. Luar biasa AI ya. Gak apa-apa, yang penting kalian paham ya. Tinggal nanti kalau udah selesai, presentasikan. Oke? Sip. Anak-anak, selain kalian membuat hasil karya dengan gaya belajar masing-masing, silakan nanti kalian pelajari juga modul ajar atau buku paket yang telah disediakan yang punya kalian masing-masing untuk memperdalam pemahaman kalian. Ya, jadi boleh dibuka buku paketnya untuk memperdalam pemahaman. Sudah sampai mana pembuatannya? Sudah selesai? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, kalau sudah dikumpulkan di grup WhatsApp. Dia nanti disatukan di laptop itu dan ditayangkan di depan. Kumpulkan di WhatsApp. Berarti yang kinestetik nanti kalian pakai itu sekalian sendiri ya. Sudah dipilih siapa notulen, moderator, materi, notulen, bagi tugas. Ya. Nanti untuk kelompok lain kalau ada yang maju ke depan, silakan kalian berkomentar ya. Baik itu terkait dengan materinya ataupun cara penyampaian. Menarik itu. Kelompok 1, kelompok 2 sudah masuk, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Baik anak-anak, siap presentasi ya. Langsung dipresentasikan hasil karya kalian. Dari kelompok 1 dulu yang kinestetik, berarti nggak pakai ini ya kalau kinestetik. Langsung saja Ibu beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Mereka mencari tadi kasus menggunakan cara belajar mereka, yaitu kinestetik, dan silakan kalian presentasikan di depan kelas. Yang lainnya silakan simak penjelasan dari kelompok 1. Berikan kita untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami. Di sini cara belajar kami itu menggunakan teknik kinestetik ataupun mempraktekkan secara langsung. Dan di sini kita akan membahas tentang poin-poin penting dalam materi, yaitu menghindari pergaulan bebas dan juga zina. Di sini ada yang namanya penyebab dari pergaulan bebas ataupun zina, lalu ada dampak dari pergaulan bebas dan zina, dan terakhir ada solusi, yaitu penanganan dalam syariat Islam untuk pergaulan bebas dan juga zina. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu adalah penyebab dari pergaulan bebas dan juga zina. Akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Inayatul Mola dan panitia ya. dan Dr. Tia. Muhammad Yusuf. Dan sebelum perkenalkan juga saya Muhammad Sarliana, di sini saya sebagai moderatornya. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu adalah penyebab. Dipersilakan kepada pemateri. Oke teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu terkait penyebab dari perbuatan zina. Jadi yang pertama, penyebab dari perbuatan zina ini adalah yang pertama pola pikir. Jadi
dampak negatif dari pergaulan bebas ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Disilakan. Dampak dari perbuatan zina yang pertama yaitu mendapat dosa besar. Yang kedua, menghilangkan kewibawaan. Yang ketiga, memperpendek umur. Yang keempat, menyebabkan kefakiran. Dan yang kelima, mendapatkan murka Allah. Yang terakhir, merusak keturunan. Baik, setelah kita tadi mendengarkan ada penyebab dan juga dampak yang kita hasilkan jika kita berbuat perilaku yang ataupun yang dinamakan pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya di sini ada solusi dari penanganan dalam perbuatan tersebut akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Dan di sini juga ada solusi untuk menghindari perbuatan zina. Yang pertama, menjauhi situasi yang membawa kepada zina. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa. Yang ketiga, memperkuat pendidikan agama. Yang keempat, mengikuti ajaran Islam. Yang kelima, menjaga pergaulan yang baik. Ya. Baik, tadi adalah poin-poin penting yang dapat kami sampaikan setelah kami berdiskusi, yaitu ada penyebab, dampak, dan juga solusinya. Sebelum itu, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada kalian yang ingin bertanya. Dipersilakan. Satu pertanyaan untuk satu orang ya. Oke, silakan. Silakan yang mau bertanya. Solusi Islam, solusinya dari sini kan. Dampaknya, penyebabnya. Boleh ditanyakan kalian. Ataupun ada yang ingin berkomentar tentang hasil belajar kami. Boleh. Bukan tentang pertanyaan juga nggak apa-apa. Bagaimana menurut kalian cara mereka menyampaikan kasus ini? Kalau bagus, coba ajukan jempol kalian. Bagusnya bisa tahu. Ataupun ada yang ingin berkomentar tentang hasil belajar kami. Boleh. Bukan tentang pertanyaan juga nggak apa-apa. Bagaimana menurut kalian cara mereka menyampaikan kasus ini? Kalau bagus, coba ajukan jempol kalian. Bagusnya bisa tahu. Silakan, adakah yang ingin bertanya? Ada. Baik, jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini saja. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sampaikan kepada kelompok 1. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Penjelasan yang sangat luar biasa, penampilan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita semua paham akan dampak, penyebab, dan solusinya sehingga kita akan lebih berhati-hati lagi dengan hal yang dilarang. Di Indonesia ternyata usia 15 sampai dengan 19 tahun itu dalam hubungan seks di luar nikah di Indonesia meningkat ya katanya sebanyak 59% pada perempuan dan pada laki-laki 74%. Anak-anak itu angka yang sangat tinggi ya, angka yang sangat tinggi. Makanya benar kata kelompok 2, kita benar-benar harus berpedoman kepada Al-Quran untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang semacam itu. Baik, Auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang bahaya pergaulan bebas bagi remaja dan solusi Islami untuk menghindarinya. Hai teman-teman, bukan kalian, pergaulan bebas bisa merusak masa depan kita. Mulai dari perasaan bersalah hingga terjebak dalam gaya hidup negatif, dampaknya sangat serius loh. Jangan biarkan diri kalian terjebak dalam Solusi yang benar-benar harus kita jalankan agar terhindar dari perbuatan zina dan pergaulan bebas, karena itu dampaknya akan sangat buruk untuk masa depan kita. Iya, ketika kita sudah masuk dalam pergaulan bebas tersebut, kita tuh susah untuk keluarnya.
luar jam pelajaran kita. Nah, anak-anak, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini untuk membiasakan bahwa pergaulan bebas dan zina itu memang dilarang oleh agama Islam, benar-benar dapat diyakini di dalam hati sehingga kita semua tidak terjerumus ke lembah pergaulan bebas, apalagi zina. Ya, anak-anak, mari kita akhiri